Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh, azani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari Syarhul Qawaidil Arba' karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Penjelasan dari 4 kaidah penting dalam masalah akidah. Di pertemuan yang terakhir kita sudah membahas al-qaidah yang tsaniyah, yang kedua. Entah mungkin sebagian ada yang masih ingat ya, atau masih hafal, atau mungkin sudah di luar kepala ya, bisa jadi lupa. Tapi kita masuk di al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga, di mana kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, kata beliau, wal qaidatu tsalitsatu, dan kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada manusia yang berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Jadi kaidah yang ketiga ini ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Ya. Wa minhum mayya'budul anbiya awas salihin, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang yang saleh. Wa minhum mayya'budul ahjar wal asjar, dan di antara mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Wa minhum, dan di antara mereka mayya'budun syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada ya manusia yang cara ibadah mereka itu beraneka ragam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang yang soleh, ada yang menyembah batu-batu, ya, ada yang menyembah pepohonan, pohon keramat gitu ya, batu keramat. Ada yang menyembah matahari dan bulan, ya. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, semuanya sama. Ya, jadi ini ya kaidah yang keberapa? Yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang macam-macam ibadah mereka itu modelnya seperti tadi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang yang soleh, ada yang menyembah bebatuan, pepohonan, ada yang menyembah matahari dan bulan. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak membedakan di antara mereka. Kemudian dalil yang
menunjukkan akan hal ini. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 193. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala katakan, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka. Itu orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Perangi mereka, orang-orang musyrikin semuanya itu. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada yang namanya fitnah. Fitnah itu apa? Syirik. Perangi mereka semua sehingga tidak ada yang namanya fitnah, yaitu kesyirikan. Wa yakunad dinu lillah, sehingga agama itu semuanya hanya milik Allah Ta'ala, sehingga ibadah itu semuanya hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Kemudian dalil tentang matahari dan bulan dalam surah Fussilat ayat yang ke-37. Allah katakan, wa min ayatihil lailu wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu li syamsi wala lil qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Ya, kalau memang kita lihat ya, ternyata masih ada juga yang sujud dan beribadah dan menyembah matahari. Ya. Kemudian dalilul malaikah, dalil tentang malaikat Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-80 Allah katakan, wala ya'murakum an tattakhizul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkanmu untuk engkau menjadikan malaikat dan para nabi itu arbaba, sebagai rob atau Tuhan. Jadi nggak boleh menjadikan malaikat dan para nabi sebagai apa? Rob, ya, sebagai Tuhan. Kemudian dalilul anbiya, dalil tentang para nabi. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-116. Qauluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ini Allah berkata kepada Isa ibn Maryam. Kata Allah, a anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa ibn Maryam, kata Allah Ta'ala, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan min dunillah, dari selain Allah Ta'ala? Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan dari selain Allah Ta'ala? Maka kata Nabi Isa, qala subhanak. Jadi Nabi Isa nanti mengingkari itu yang sekarang disembah. Kata Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan jadi hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku mengatakannya faqad alimtah, maka engkau telah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku ya Allah. Karena Allah itu maha tahu apa yang ada pada hati seorang hamba. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pengkhianatan mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati. Allah maha tahu. Ya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku ya Allah, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang paling tahu tentang masalah yang gaib.
Kemudian dalil tentang orang-orang yang soleh, Allah sebutkan tentang mereka dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57. Allah katakan ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru, orang-orang yang mereka sembah itu yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri berusaha mencari jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah, mereka mencari sendiri jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Mereka cari jalan selamat sendiri-sendiri padahal mereka disembah. Kemudian mereka mengatakan, siapa yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala di antara mereka, yang ingin mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan takut atas azabnya Allah Ta'ala. Inna azaba rabbika kana mahsura, sesungguhnya azab Rabbmu itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi orang-orang yang diseru, disembah ya, baik namanya wali ini ya atau kibuyut ini ya, mereka ya hakikatnya sedang apa? Mencari jalan selamat sendiri untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Ya, bahasanya mereka aja cari selamat sendiri, apalagi ngasih manfaat untuk yang hidup, nggak bisa. Merekanya sendiri juga dalam keadaan apa? Dalam keadaan berat, ingin mencari jalan agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil tentang al-ahjar wal ashjar, dalil tentang bebatuan dan pepohonan. Allah katakan dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20, kata Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, maka apakah patut kamu, yaitu orang-orang musyrik, menganggap berhala Al-Lat wal Uzza wa Manat dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian ya, yang dianggap sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalil yang terakhir dari kaidah yang ketiga ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, yaitu hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an. Kata beliau, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, ke daerah Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin, dan kami ini ya masih dalam keadaan baru masa ya kekufurannya, artinya baru masuk Islam. Ya, makanya kenapa di awal Islam itu ya dilarang yang namanya ziarah kubur, tatkala para sahabat masih dalam keadaan baru masuk Islam. Ya, karena kalau cerita tentang kuburan itu biasanya ada hal-hal yang membuat orang takut ya, atau ada yang membuat orang itu kadang senang kepada kuburan ini ya, sehingga awal dilarang ya. Dan para sahabat pun ya waktu itu dalam keadaan ya kekufurannya itu masih baru-baru kemarin, artinya baru masuk Islam. Kemudian kata Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan tatkala kami berada di Hunain ya, maka di situ ya ada orang-orang musyrik yang mereka punya sidrah. Ya, yang mereka itu punya apa? Punya sidrah. Ya, sidrah itu kayak semacam pohon ya. Pohon sidr, yang pohonnya itu mereka iktikaf di pohon itu ya, di samping pohon itu, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Artinya menggantungkan di pohon-pohon itu untuk apa? Untuk dapat keberkahan ya. Awas, itu pohonnya pohon apa? Pohon keramat ya. Kadang pohonnya bergerak ke kanan dan ke kiri
Ya memang kena apa? Kena angin ya. Cuma dibilang keramat. Ya, jadi orang-orang musyrikin mereka punya itu ya pohon yang kemudian mereka iktikaf di situ di sampingnya dan meletakkan senjata-senjata mereka, menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Yuqalu laha, dikatakan zatu anwat. Anwat itu bentuk jamak dari naut, yaitu at-ta'liq. Jadi tempat untuk menggantungkan senjata. Ya. Maka kata Abi Waqid Al-Laitsi, famararna bisidratin, kami pun lewat dengan sidroh lagi, tempat yang kayak tadi, cuman kosong gitu. Faqulna, maka kita berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwat. Ya Rasulullah, jadikan bagi kami tempat tadi, zata anwat, tempat untuk menggantungkan senjata, untuk ngalap berkah dan yang lain. Kama lahum zatu anwat, sebagaimana bagi orang-orang musyrikin punya apa? Punya zatu anwat. Nah, ini efek perbuatan dosa. Ya, kadang kalau antum melakukan dosa gitu ya, kemudian udah antum tinggalkan, ya, cuman dosa itu lewat lagi. Kira-kira gimana? Hah? Kadang ada ingin melakukan itu lagi. Atau ada orang yang melakukan dosa dan maksiat di hadapan kita. Kadang kalau hati kita lagi lemah, akhirnya malah ikut-ikutan lakuin itu lagi. Nah, ini sebagaimana yang terjadi kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum, tatkala mereka ya melihat perkara-perkara yang mengarah pada perbuatan syirku billah. Maka kalau antum lewat ya dalam acara-acara yang ada syirikan ya, antum jangan di situ. Ya, jangan nongkrong di situ sambil makan-makan, minum-minum, melihat ya. Nanti lama-lama antumnya ikutan. Atau pulang ke daerah antum justru malah bikin yang kayak gitu. Ya, karena hati ini lemah dan syaitan itu mudah menarik hati hambanya agar ya hamba Allah agar berpaling dari kesyirikan menuju pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, dan kaidah yang ketiga ini memang agak sedikit panjang ya matan dan dalil-dalilnya. Tapi kita masuk pada penjelasan dari Syekh Saleh ya, hafizahullah. Kata beliau, al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila unasin minal musyrikin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia minal musyrikin, dari orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minhum, diantara mereka, mayya'budul malaikah, ada yang menyembah malaikat-malaikat. Wa minhum mayya'budu syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum mayya'budul asnama wal ahjar wal asjar, dan di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala ya, bebatuan, pepohonan. Wa minhum mayya'budul awliya wassalihin, dan di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang yang saleh. Wa hadza min qabhi syirk, dan ini kata beliau di antara jeleknya perbuatan syirik ya. Apa bentuk ya kejelekan di antara yang beliau sebutkan? Anna ashabahu, bahwa para pelaku perbuatan syirik itu ya, mereka la yajtami'una ala syai'in wahid, mereka tidak berkumpul pada sesuatu yang satu, nyembahnya beda-beda. Ada yang nyembahnya apa tadi? Malaikat, ada yang nyembahnya orang-orang yang soleh, ada yang nyembah para nabi, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah apa? Pepohonan. Mereka tidak berkumpul pada syai'in wahid, kepada sesuatu yang satu. Bi khilafil muwahhidin,
berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Berbeda. Ya, fa inna ma'budahum wahidun. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid, ya. Karena sesungguhnya ma'budahum, sesembahan mereka, wahidun, satu. Hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertauhid itu, ya, sesembahan mereka satu, hanya Allah taala. Beda dengan orang-orang musyrikin. Ada yang nyembahnya nabi, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah apa? Bulan, ya. Ada yang nyembah, bahkan kalau antum melihat di daerah-daerah Asia sana itu, ada yang juga menyembah sapi. Ya. Padahal nanti sapinya bakalan di apa? Disembelih. Tapi disembah dulu. Ya. Dan mereka berbeda-beda, tidak berkumpul pada sesuatu yang satu. Beda dengan orang-orang yang bertauhid, maka sesembahan mereka itu wahidun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah katakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam dalam ayat 39 sampai 40 dalam surah Yusuf. Ya. Ini Allah kisahkan tentang Nabi Yusuf yang tatkala itu berada di penjara. Karena Nabi Yusuf itu diantara nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang berat. Ujian berupa apa? Berupa ketampanan yang ada pada dirinya. Jadi kalau antum dikasih ketampanan, ya, ini juga ujian. Ya, ujian. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam tatkala diuji, ya, kemudian difitnah, ya, kemudian dirayu, ya, maka beliau kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diberikan jalan terbaik, yang kemudian Allah masukkan Nabi Yusuf kemana? Ke penjara. Nah, tatkala beliau berada di penjara, maka datanglah dua orang, ya, dalam penjara itu, yang keduanya mimpi. Ya. Kemudian tatkala keduanya mimpi, maka keduanya melihat, ya, dalam penjara itu bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang begitu soleh dan taat. Maka datang kepada Nabi Yusuf minta untuk takwil ru'yah. Ya, kemudian Nabi Yusuf yang menjelaskan takwil ru'yah itu, dan di antara yang diingatkan oleh Nabi Yusuf kepada dua orang ini, ya, kata Nabi Yusuf, ya sahibai sijn, wahai orang yang berada di penjara. Ya, dua orang tadi. A'arbabum mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang mutafarriqun, yang berbeda-beda, yang banyak itu, khairun, itu lebih baik, amillahul wahidul qahhar, atau Allah Subhanahu wa taala zat yang maha satu dan yang maha perkasa. Ya, lihat ini Nabi Yusuf mendakwahi apa? Tauhid. Apakah arbab, Tuhan-Tuhan yang banyak yang berbeda-beda itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha satu dan yang maha perkasa? Ma ta'buduna min dunih, apa yang kalian sembah dari selain Allah taala, illa asma' an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Ya, apa yang kalian sembah dari selain Allah taala, melainkan nama-nama yang kalian buat-buat. Ya. Ini Nabi Yusuf lagi dakwah apa? Dakwah tauhid nih, ya. Ya, apa yang kalian sembah dari selain Allah taala, tidaklah itu melainkan nama-nama yang kalian bikin-bikin saja, yang Allah tidak menurunkan akan hal itu dengan bukti dan penjelasannya. Kemudian kata beliau, famin salbiyati syirk wa abatili, dan di antara kekurangan, ya, perbuatan syirik dan kebatilan-kebatilannya, kata beliau, adalah anna ahlahu, bahwa pelakunya mutafarriqun, mereka berbeda-beda, fi ibadatihim, pada peribadatan mereka, la yajma'uhum dhabit, ya, tidak
mereka tidak dikumpulkan pada satu hal yang pasti, li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas pokok dasar yang kuat. Wa innama yasiruna ala ahwaihim, karena mereka berjalan di atas hawa nafsu mereka. Wa da'ayat, dan pengakuan-pengakuan al-mudillin, orang-orang yang menyesatkan. Karena ternyata ya sekarang itu orang yang menyeru ada dua. Ada yang menyeru pada kebaikan, kepada tauhid, dan ada yang menyeru kepada kesesatan dan perbuatan syirku billah. Ini ngeri ya kalau zaman sekarang itu. Kadang ajakan itu tidak hanya langsung, bahkan melalui apa? Melalui medsos sekarang. Yuk ikut ya pada acara kunjungan. Kunjungan apa? Hah? Gak tahu ya, orangnya gak kelihatan yang kita kunjungi. Kalau mengunjungi orang tua ya, keluarga, alhamdulillah itu bentuk apa? Silaturahim. Ini yang diunjungi orang yang orang yang gak jelas. Ya, bahkan soleh pun tidak diperbolehkan, apalagi orangnya yang tidak jelas. Ya, sehingga kata beliau fataktsuru tafarruqatuhum, maka banyaklah ya perpecahan mereka. Dan Allah ya berikan perumpamaan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-29, kata Allah Ta'ala, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah memberikan perumpamaan ya seorang budak sahaya yang ya berserikat atau yang dimiliki oleh orang-orang yang banyak, yang mereka dalam perselisihan. Wa rajulan salaman li rajul, dan seorang budak yang hanya dimiliki oleh satu tuan. Ya. Jadi Allah memberikan contoh di sini ya, ada satu budak yang ternyata dimiliki oleh banyak orang, dengan satu budak yang cuman dimiliki oleh satu orang. Hal yastawiyani masalah, adakah keadaan hamba ya budak sahaya tadi itu sama keadaannya? Ya, jelas tidak sama. Kalau satu budak yang memilikinya 10 orang, kira-kira gimana? Dia bingung. Mana yang saya harus ya berbuat suatu perbuatan agar ridhonya ke siapa ini dari 10 orang. Tapi kalau budak cuman punya satu tuan, maka dia bisa fokus pada satu tuannya itu. Alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah Ta'ala, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang la ya'lamun, tidak mengetahui. Maka di sini ya kata beliau, fallazi ya'budullaha wahdah, maka orang yang menyembah Allah semata. Maka kata beliau, masalul mamluk allazi yu'abbiduhu syakhsun wahidun yartahu ma'ahu. Maka orang yang menyembah Allah saja seperti seorang budak yang dia menghambakan dirinya hanya kepada satu tuan saja. Dia akan yartah, betah bersama tuannya tadi. Ya'rif maqasidah wa ya'rif matalabah wa yartah ma'ahu. Maka budak ini akan tahu maksud tuannya itu seperti ini, tahu permintaan tuannya, ya, akan betah dengannya. Lakinnal musyrik, akan tetapi ya orang yang musyrik ya seperti apa? Masalul ladzi lahu iddah malikin. Seperti ya orang yang tadi ya punya seorang budak yang dipunyai oleh beberapa tuan dengan jumlah yang banyak. Maka sang budak ini mayadri man yurdi minhum. Maka budak ini tatkala tuannya banyak, dia nggak tahu kepada siapa yang akan dia buat ridho dari tuan-tuannya tadi. Kullu wahidin lahu hawa. Karena setiap tuannya itu kalau punya 10 umpamanya, pasti setiap dari 10 itu punya keinginan.
Ya, wa kullu wahidin lahu talab, punya sesuatu yang dia inginkan. Wa kullu wahid lahu ragbah, setiap tuannya itu dia punya ragbah, keinginan tertentu. Kullu wahidin yuriduhu ayati indah, setiap tuannya itu ingin budaknya selalu ada di sampingnya. Ya. Walihadza qala subhanahu, oleh karena ini Allah katakan daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah memberikan perumpamaan ya pada seorang budak sahaya yang dimiliki oleh ya tuan-tuan yang banyak yang mereka juga berselisih. Ya'ni yamlikuhu iddatu ashkhas, budak itu dimiliki oleh beberapa jumlah orang yang banyak. La yadri man yurdi minhum, budak ini enggak tahu kepada siapa yang ingin dia buat ridho dari tuan-tuannya. Wa rajulan salaman li rajul, dan juga ya perumpamaan yang kedua tadi adalah seorang budak yang dia cuman dimiliki oleh seorang tuan. Ya, malikuhu syakhsun wahidun, tuannya cuman satu orang. Hadza yartah ma'ahu, budak ini akan betah bersamanya. Hadza mathalun darabahu Allahu lil musyrik walil muwahhid, dan ini kata beliau perumpamaan yang Allah berikan contoh bagi orang yang berbuat syirik dan orang yang bertauhid. Ya, maka fal musyrikun, maka orang-orang musyrikun mutafarriqun, mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahu, memerangi mereka, walam yufarriq bainahum, dan tidak membedakan di antara mereka. Qatalal wathaniyin Nabi yang memerangi al-wathaniyin orang-orang yang menyembah berhala. Wa qatalal yahud wan nasara, Rasulullah juga memerangi orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Wa qatalal majus, dan memerangi orang-orang Majus, penyembah matahari, penyembah api. Qatala jami'al musyrikin, dan juga Rasulullah memerangi semua orang-orang yang musyrikin. Qatalal ladzina ya'budunal malaikah, Rasulullah memerangi orang-orang yang menyembah malaikat-malaikat. Walladzina ya'budunal awliya'a was-salihin, dan Rasulullah memerangi orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang yang soleh. Lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah enggak membedakan di antara mereka. Ya, maka kata beliau fahadza fihi raddun, maka ini ya ada bantahan alal ladzina yaqulun, kepada orang-orang yang mengatakan allazi ya'budu sanam laisa mislul ladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Ini bantahan ya kata beliau kepada orang yang mengatakan orang yang menyembah berhala itu tidak seperti orang yang menyembah ya seseorang yang soleh dan malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Jadi ya ada orang yang kadang mengatakan yang menyembah berhala itu enggak sama ya dengan orang yang beribadah atau menyembah orang yang soleh, kemudian malaikat dari malaikat-malaikat Allah, ya enggak sama. Kenapa? Li'anna haula ya'buduna ahjaran wa asjaran wa ya'buduna jamadat, karena mereka yang menyembah berhala itu yang menyembah bebatuan seperti pepohonan dan menyembah sesuatu yang beku. Ammal ladzi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illah laisa mislul ladzi ya'budul asnam. Adapun orang yang beribadah menyembah orang yang soleh, menyembah wali dari wali-wali Allah Ta'ala, itu tidak sama, tidak seperti orang yang menyembah berhala. Jadi ya wa yuriduna bidzalik, mereka menginginkan dengan hal itu annalladzi ya'budul qubur al'an yakhtalifu hukmuhu 'anil ladzi ya'budul asnam. Ini intinya. Mereka menginginkan dengan hal itu bahwa yang menyembah kubur,
yang menyembah kubur sekarang itu berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah berhala. Ini intinya. Jadi yang nyembah ngagungkan kuburan itu sekarang berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah berhala. Fala yakfur, mereka enggak kufur. Wala ya'tabiru amalahu hadza syirkan, dan mereka tidak menganggap amalannya ini syirik. Wala yajuzu qitalu, dan tidak boleh diperangi. Ini alasan mereka. Beda kalau nyembah berhala enggak boleh. Tapi kalau datang ke wali kuburan, apalagi kuburannya itu adalah seorang yang soleh, yang kuburannya kadang kadang terang, kadang gelap kadang lampunya mati mati gelap Kalau terang berarti nyala Ini alasan mereka. Kalau datangnya ke situ orangnya soleh, maka yang seperti ini gak kufur. Bahkan kalau antum lihat di kemarin ana lewat itu di Gunung Jati itu rame, nggak tahu mau apa mereka itu. Kira-kira mau ngapain? Makan-makan? Bukan. Mereka datang ke situ mau kemana? Mau ngapain? Datang ke tempat itu, apalagi yang mungkin dianggap keramat dan yang lain, dan ini ternyata banyak yang melakukannya. Maka tugas kita untuk mengingatkan kita, keluarga kita agar menjaga menjaga tauhid kita. Maka fanaqul, maka kita katakan, kata beliau Ar-Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, tidak membedakan di antara mereka. Bal i'tabarahum musyrikina, bahkan Rasulullah menganggap mereka itu orang-orang yang melakukan kesyirikan kullihim, semuanya. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum wa lam yufarriq bainahum, dan dihalalkan darah dan harta mereka tentu dengan hak Islam. Dan tidak membedakan di antara mereka. Wallazina ya'budunal masih, dan orang-orang yang menyembah al-masih, yaitu Nabi siapa? Nabi Isa. Wal masih Rasulullah, padahal masih itu, Isa itu adalah utusan Allah Ta'ala. Bukan untuk disembah, tapi utusan Allah Ta'ala. Wa ma'a hadza qatalahum, maka bersamaan dengan ini Rasulullah memerangi mereka. Wal Yahud, dan orang-orang Yahudi ya'buduna Uzaira, mereka menyembah Uzair. Wa huwa min anbiya'ihim, padahal Uzair itu termasuk dari nabi-nabi mereka. Aw min salihihim, atau di antara orang-orang yang saleh di antara mereka. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, Rasulullah memerangi mereka dan tidak membedakan di antara mereka. Maka kata beliau, fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajara. Maka syirik itu tidak ada perbedaan di dalamnya antara orang yang menyembah orang yang soleh atau yang menyembah berhala, batu atau pepohonan. Gak ada bedanya, semuanya sama. Baik yang nyembah manusia atau menyembah batu dan pohon, sama. Itu adalah perbuatan Perbuatan syirku billah. Karena karena perbuatan syirik, kata beliau, adalah ibadatu ghairillah kainan man kana. Karena syirik itu adalah peribadatan kepada selain Allah Ta'ala, siapapun dia. Ini Allah katakan dalam surah Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Ta'ala dan jangan engkau menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Lihat kalimat syai'a dalam bahasa Arab itu nakiroh.
Ya, ini umum pada siap larangan yang umum, kulla syai, segala sesuatu. Ya, umum. Ya, semua man usyrika ma'allah, siapa saja yang dipersekutukan bersama Allah Ta'ala, minal malaikah, dari malaikat-malaikatnya, war rusul, dan rasul-rasulnya, wasalihin, dan orang-orang yang saleh, wal aulia, dan para wali, wal ahjar, dan bebatuan, wal asjar, dan pepohonan. Makanya di sini Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Ta'ala dan jangan engkau menyekutukan dengannya dengan syai'a, sesuatu apapun, baik yang termasuk kategori malaikat, nabi, orang soleh, atau bebatuan, atau pepohonan, atau apa lagi? Macam-macam selain Allah Ta'ala yang disembah, maka itu adalah termasuk perbuatan apa? Perbuatan syirku billah. Kemudian ya di akhir pembahasan ini ya, dalil tentang hal itu secara umum ya adalah surah Al-Baqarah ayat 100 berapa? 193. Waqatiluhum, dan perangi mereka wahai Muhammad, semuanya perangi mereka, orang-orang musyrikin. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada perbuatan syirik. Wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga agama itu semuanya milik Allah Ta'ala, sehingga ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Ta'ala. Ya, dalil tentang qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka sehingga tidak ada fitnah, yaitu ini dalil kata beliau ala qitalil musyrikin. Ini dalil ya untuk apa? Untuk memerangi orang-orang musyrikin, min ghairi tafriq bainahum hasba ma'budatihim, tanpa adanya tafriq, pembedaan di antara mereka sesuai dengan sesembahan mereka. Maka waqatiluhum, perangi mereka. Ini ini umum likullil musyrikin, kepada semua orang-orang musyrikin. Ya, tidak ada pengecualian seorang pun di antara mereka, enggak ada. Tsumma qal, kemudian Allah katakan untuk apa? Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada yang namanya fitnah. Fitnah itu adalah syirik, perbuatan syirik. Kadang ada ya beberapa ayat itu fitnah itu lebih, contoh ya, lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ apa? Syirku billah. Kadang antum ini bilang antum jangan memfitnah anak ya, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan ya. Itu kadang salah dalam ya, mengucapkan kata ya. Maka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada yang namanya fitnah, yaitu perbuatan syirik. Ai la yujadu syirkun, sehingga tidak didapati perbuatan syirik. Wa hadza amdan, ini umum ya, perbuatan ayyu syirik, perbuatan syirik apapun ya, sawaan asyirku fil awliya'i wassalihin, sama ya, perbuatan syirik pada para wali, orang-orang yang saleh, au bil ahjar, atau dengan bebatuan, au bil asjar, atau pepohonan, au bi syams, au bil qamar, atau dengan matahari dan bulan. Ya. Artinya di sini yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak berarti kemudian ingin merendahkan dan ya tidak menghormati orang-orang yang soleh atau wali dari wali-wali Allah, enggak. Tapi kita meletakkan mereka pada posisinya sebagaimana yang telah Allah letakkan dan Rasulnya letakkan. Yang tidak boleh itu adalah mengkultuskan mereka. Ya, meletakkan posisi mereka sama dengan posisi Allah Ta'ala, bisa memberikan manfaat ya, atau menolak madorot, yang itu hakikatnya hanya milik siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana dalil-dalil yang berkaitan dengan ya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dan penjelasannya, maka ini akan kita bahas di
pertemuan yang akan datang karena agak sedikit panjang ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.